Mau cat rumah tapi takut salah pilih. Banyak orang yang membeli cat tanpa tahu itu jenis cat apa, atau untuk pengaplikasian di luar atau di dalam, atau untuk tank. Banyak sekali yang asal membeli cat. Sehingga terjadilah pengelupasan pada dinding rumah, terjadinya cat jadi gampang pudar, sehingga terjadi boros biaya. Nah, video kali ini saya akan kasih sebuah tips buat kalian atau solusi agar kalian tidak salah pilih untuk cat rumah kalian. Dan tentunya saya akan kasih solusi agar cat rumah kalian tahan lama, sesuai budget dan sesuai dengan ekspektasi kalian. Nah, yang pertama adalah kesalahan dalam memilih cat. Banyak orang yang tidak tahu bahwa cat interior dan eksterior itu berbeda. Hanya karena melihat harganya lebih murah, atau misalkan karena ketersediaan stok dari warna catnya itu kebetulan tersedia dengan sesuai warna yang kalian inginkan, sehingga tidak ada yang mempertimbangkan apakah itu untuk di luar atau untuk di dalam. Misalkan dia menemukan warna yang sesuai keinginan, lalu dia aplikasikan ke interior, padahal itu adalah cat untuk eksterior. Padahal bahwa yang harus kalian tahu adalah cat eksterior itu mengandung bahan yang cukup berbahaya untuk pernapasan, sehingga kalau misalkan kalian aplikasikan di dalam kamar, terutama kamar yang sempit, itu bisa mengganggu kesehatan kalian. Atau misalkan sebaliknya, cat interior, karena cat interior itu umumnya relatif lebih murah dibandingkan cat eksterior, kalian aplikasikan atau banyak yang mengaplikasikan cat interior ke luar rumah, sehingga yang terjadi adalah baru 5 hari, baru 6 hari, baru 7 hari itu sudah mengelupas atau warnanya sudah mulai pudar, sehingga kalian harus menambah lagi budget untuk merenovasi rumah kalian atau mengecat ulang rumah kalian. Nah, solusinya adalah kalian itu harus bertanya ke tempat cat yang kalian tuju. Misalkan kalian beli cat di TB Subur Makmur, kalian tanya dulu kebutuhan kalian untuk di luar atau di dalam. Nah, misalkan gunakanlah cat untuk area dalam ruangan itu menggunakan cat interior. Kalau untuk cat luar ruangan atau di bagian luar rumah kalian, seperti mau itu pagar atau tampak depan rumah kalian, gunakan cat eksterior. Atau kalian juga bisa tanya langsung ke Instagram resminya. Misalkan kalian dengar nih dari tetangga kalian pakai cat Jotun aja katanya lebih awet, atau pakai Apitek aja atau apalah, bebas misalkan. Nah, kalian cari website resminya. Kalau tips dari saya ya, kalian cari website resminya, biasa itu pasti lebih tahu tentang produk yang mereka jual. Jadi kalian tinggal cek HP kalian. Kalau misalkan kalian buka TikTok atau Instagram kalian, media sosial kalian bebas, cari website resminya atau cari akun resminya, kalian langsung saja tanya, lalu kalian tinggal meluncur saja ke toko bahan bangunan untuk membeli cat yang kalian inginkan. Atau kalian bisa nyari nomor-nomor kontak WhatsApp-nya juga, atau Facebook-nya juga kalian bisa, nomor teleponnya juga bisa. Kalian langsung aja tanya ke website resminya atau ke toko bahan bangunan saya, toko TB Subur Makmur juga bisa. Saya akan cantumkan nomornya di deskripsi. Nah, kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam memilih kualitas cat. Banyak yang tergoda dengan cat dengan harga yang lebih murah, padahal cat dengan harga yang lebih murah, daya rekatnya itu daya penutupnya itu rendah, sehingga butuh berapa kali teknik penutupan, dan jika tidak melakukan teknik penutupan yang tepat, itu akan mudah mengelupas atau mudah pudar. Nah, sebaliknya juga ada yang beli cat dengan harga yang mahal tapi tidak sesuai kebutuhan. Contoh misalkan kalian itu beli cat untuk kamar mandi, kalian itu tidak konsultasi dulu, tidak tanya-tanya dulu, tidak belajar dulu. Nah, sehingga kalian beli cat yang penting murah lah, itu kan untuk interior yang penting murah gitu kan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Terjadilah gampang jamuran ya di dalam ruangan kamar mandi kalian. Nah, berarti solusinya adalah untuk kamar mandi itu membutuhkan cat anti jamur. Berarti cat yang mahal itu tidak menentu bahwa itu cat yang baik untuk kebutuhan kalian. Nah, solusinya adalah pilih cat yang sesuai dengan kebutuhan ruangan kalian agar tidak boros dan tidak cepat gonta-ganti. Jangan lihat hanya dari harga, tapi juga lihat dari kualitas. Dan pakailah brand-brand yang terutama sudah terkenal dan banyak yang dipakai oleh arsitek-arsitek terkenal. Lalu yang ketiga adalah salah pemilihan warna cat. Pernah pilih warna cat tapi hasilnya jadi aneh atau tidak sesuai dengan gambar yang kalian inginkan. Ini diakibatkan karena pencahayaan dan jenis dinding yang tidak cocok. Banyak juga yang asal pilih warna cat tanpa mempertimbangkan efek psikologi.
Seperti contohnya warna merah terang kalian terapkan di kamar tidur sehingga membuat kalian sedikit susah tidur. Atau kalian aplikasikan warna hitam di area yang sempit seperti area servis sehingga membuat sumpek. Nah, solusinya apa? Kalian bisa tes warna dengan sampel kecil sebelum kalian mengecat seluruh ruangan. Itu bisa jadi solusi buat kalian. Atau kalian juga bisa cari dulu referensi-referensi dari internet, ruangan-ruangan hasil dari cat yang dari merek-merek yang akan kalian terapkan. Kalau untuk saran saya, kalian gunakan warna-warna netral seperti warna abu-abu, warna putih, atau warna-warna yang sifatnya itu tidak terlalu mencolok. Atau kalian sesuaikan juga warna dengan perabotan-perabotan rumah kalian atau perabotan rumah yang akan kalian beli. Kalian juga bisa tonton video-video PRP design ya tentang interior rumah, itu juga banyak sekali saya merekomendasikan juga beberapa jenis cat, nama-nama warna cat. Yang keempat adalah kesalahan teknik pengecatan. Dinding kotor langsung dicat, tentu hasilnya pasti sangat jelek. Terutama akan terjadi misalkan catnya mengelupas atau malahan sampai berjamur. Begitu juga mengecat tanpa dengan primer. Warna bisa tidak rata dan cepat luntur. Nah, solusinya apa? Bersihkan dinding sebelum dicat, lalu berikan primer untuk hasil yang lebih tahan lama. Jangan mengecat saat terlalu panas atau terlalu lembab, terutama saat kondisi hujan. Lalu yang kelima adalah kesalahan dalam membeli cat. Satu lagi kesalahan, asal membeli cat tanpa konsultasi terlebih dahulu, sehingga stok cat yang tersedia di toko tersebut kurang ketika kalian kekurangan cat atau warna-warna yang tidak sesuai dengan brosur, atau bahkan juga beberapa toko itu kekurangan informasi terkait jenis cat yang dijual. Dan bahkan ada beberapa yang menjual cat yang sudah lama atau sudah menggumpal. Ketika kalian membeli cat yang sudah lama atau sudah menggumpal dan kemasannya sudah kalian buka, ada beberapa toko bahan bangunan yang bahkan tidak menerima retur. Itu bisa menjadi bahaya dalam pembiayaan bangunan kalian. Nah, solusinya apa? Belilah cat di toko yang terpercaya seperti toko TB Subur Makmur. Jadi saya bisa memberikan saran, tips, dan trik buat kalian untuk membeli cat yang umumnya sering saya pakai untuk proyek bangunan. Dan pastikan ketika kalian di toko, kalian pastikan stoknya itu apakah ada atau tidak. Ketika terjadi kekurangan, kalian tidak bingung mencari cat lagi di toko lain. Lalu cek tanggal produksi cat sebelum kalian memakai atau membuka kemasan cat. Kalian bisa langsung tanyakan ke tokonya ini apakah sudah kadaluarsa atau tidak, karena cat juga bisa kadaluarsa ya, karena biasanya itu terjadi ketika cat itu sudah kadaluarsa, dia itu muncullah perbedaan warna atau sudah menggumpal. Keenam adalah menghitung kebutuhan cat dengan benar. Seringkali orang itu membeli cat terlalu sedikit sehingga membuat warna jadi kurang padat atau kurang jelas, atau bahkan ada juga yang terlalu banyak sehingga catnya juga tidak lagi terpakai sehingga mengeras, yang akhirnya kalian dari budget itu kan kalian membeli cat yang 5 kilo, kepakainya juga cuma 1 kilo, sisanya jadi membazir, jadi tidak terpakai lagi. Nah, solusinya adalah hitunglah kebutuhan cat dengan benar, yaitu hitunglah luasan dinding yang akan dicat oleh kalian sebelum kalian membeli cat. Lalu sesuaikan cat dengan daya sebar yang tertera di kemasan. Biasanya di kemasan itu ada daya sebar, misalkan 1 kali 1 itu untuk per 1 kilo biasanya. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh gambar bidang dinding. Terdapat juga jendela dengan ukuran 1,5 dikali 0,5 meter, dan untuk dindingnya yaitu 5 meter dan tingginya 3 meter. Saya akan membuat salah satu contoh perhitungan untuk menghitung kebutuhan cat. Di sini saya sudah download Appian Brand ya, download di Play Store bisa. Kita klik aja Appian Brand. Nah, di sini kalian klik pencarian. Misalkan kalian itu pakai cat Apitek ya, Apitek interior. Nah, ini catnya. Kalian sudah beli di toko dan kalian lihat produknya kalau misalkan ini. Nah, berarti kita lihat ke bawah ya, di sini ada banyak sekali keterangan. Misalkan warna mudah pudar, cepat kering, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada standar untuk seperti daya sebar. Untuk lapisannya minimal 2 sampai 3 lapis. Nah, di sini kita lihat warna. Banyak yang komplit di aplikasi resminya. Jadi dia juga ada. Nah, ini kalkulator. Nah, kita mulai masuk ke perhitungan. Misalkan kita mulai pertama kita punya contoh untuk dinding misalkan ya, seperti yang tadi saya gambar.
catnya pakai Cosroll, panjang bidangnya misalkan 5 meter. Nah untuk lebar dinding, nah ini kalau misalkan lebar bidang itu maksudnya kalau kalian pilih dinding itu adalah tinggi dindingnya ya. Misalkan tingginya 3 meter, jumlah dindingnya 1. Nah di sini ada tertulis juga area yang tidak dicat, itu seperti misalkan mau itu pintu ataupun jendela. Misalkan jendelanya itu ukuran tingginya itu 1,5 meter misalkan. 1,5, untuk lebarnya itu 0,5 seperti yang tadi saya gambar, dan jendelanya itu jumlahnya 1. Coba kita hitung. Nah, di sini sudah terlihat ya. Jadi untuk bidang dindingnya itu luasnya totalnya 14,25 meter persegi. Dan ini untuk tentang produknya itu, untuk Apitek itu daya sebarnya seperti yang tadi kita lihat, yaitu 10 km persegi per kilo per lapis. Untuk lapisannya itu 3 kali lapis ya, minimal, untuk pemakaian menggunakan Cosroll. Nah di bawah ini ada jumlah cat yang dibutuhkan. Misalkan kalian dengan bidang dinding yang tadi saya gambar, jadi yang dibutuhkan cat itu ketika kalian beli itu adalah dengan ukuran cat Apitek 5 kilo atau 5 liter, itu hanya dibutuhkan 1 galon aja. Dan untuk yang kemasan 1 kilonya 1 liter itu dibutuhkan juga 1, berarti total 6 liter atau 6 kilo. Nah di sini kalian tidak perlu capek-capek hitung-hitungan ribet, kalian tidak perlu juga belajar baca buku dan lain-lain. Jadi kalian hanya perlu mencari aplikasi-aplikasi dari dari perusahaan-perusahaan resmi. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya kesalahan-kesalahan dalam pengecetan dan cara mengatasinya. Kalau kalian masih bingung memilih cat yang tepat, kalian bisa langsung hubungi saja toko TB Subur Makmur atau konsultasi juga di PRP Design. Saya bisa membantu kalian memilihkan cat yang terbaik untuk kebutuhan rumah impian kalian. Nah, teori ini dibuat atas dasar pengalaman saya pribadi dan juga apa yang telah saya pelajari selama menjadi desainer dan juga menjalankan bisnis toko bahan bangunan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.